Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membawakan satu kisah dari, ini anak penulis favorit kita semua, yaitu anak dari Mas Untung Prasetyo, yaitu Isabella Putri. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Berangkat ke Jawa Tengah. Sosok gaib penguasa hutan panjang. Kabar tentang hilangnya para penduduk desa Pandan Ketapang yang berada di tepian hutan panjang membuat warga desa Hulu Pandan dibuat keheranan. Desa yang dihuni lebih dari 100 orang itu kini terlihat sepi tanpa seorang pun terlihat di sana. Hal itu tentunya membuat warga yang menempati desa kecil di bantaran Sungai Cadu itu menjadi resah dan sangat khawatir. Berita tersebut menyebar dengan cepat, mengguncang ketenangan desa Hulu Pandan dan membuat para tetua desa segera berkumpul di balai desa untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di desa Pandan Ketapang. Alih-alih ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi di desa yang jaraknya sekitar 2 km dari desa itu, para tetua desa tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan dari beberapa warga yang tinggal tak jauh dari balai desa tersebut. Suasana desa yang cukup tenang pun seketika berubah menjadi mencekam dengan adanya suara jerit dan tangisan yang semakin banyak terdengar, hingga akhirnya kepala desa Hulu Pandan yang bernama Pak Abbas menghentikan pertemuan itu dan langsung berlari ke arah suara jeritan yang membuat desa terasa menakutkan. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti mulai terdengar. Cuaca di siang hari yang semula cerah pun seketika berubah ketika langit mulai mendung dan kabut tebal menyelimuti desa. Dia yang kala itu sedang bersama adik lelakinya di dalam kamar kecil di sebuah rumah panggung dibuat terkejut ketika wajah ibunya seketika berubah pucat dan sangat menyeramkan. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan hingga membuat dia merinding dibuatnya. Mata ibunya yang biasa terlihat hangat dan penuh kasih sayang kini tampak kosong. Tanpa mengenali lagi kedua anaknya, tubuh dia terasa sangat kaku. Sementara itu adik lelakinya mulai menangis karena ketakutan dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Dia yang berusaha tetap tenang, mencoba untuk memanggil ibunya. Ia berharap itu hanyalah ilusi atau mimpi buruk saja saat itu, namun ibunya tak jua kunjung menjawab. Tapi bibir terus bergerak-gerak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kedua anaknya. Dia perlahan mundur, melindungi adiknya dengan tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal yang telah menimpa ibunya, dan sesuatu itu tidak bisa ia pahami dengan mudah. "Bu, ibu kenapa bu? Sadar bu," ujar dia yang hampir menangis. Tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh dia, perlahan-lahan ibunya mulai bergerak mendekati mereka dengan langkah yang terlihat sangat kaku, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Setiap langkah membuat lantai kayu rumah panggung itu berderak kencang yang menambah ketegangan yang sudah memuncak. Dia merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa memeluk adiknya erat-erat, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara keras dari luar rumahnya. Pintu kamar terbuka dengan kasar dan ayah dia masuk dengan wajah yang terlihat panik. Tapi di balik wajah panik sang ayah, ada ketakutan besar yang dirasakan oleh dia karena ia melihat wajah ayahnya hampir sama terlihat seperti wajah sang ibu. "Tutup telingamu rapat-rapat nak. Cepat pergi dari desa ini," ucap sang ayah yang terdengar serak dan terbata-bata. "Ayo cepat nak,
Cepat pergi dari sini. Perkataan sang ayah semakin menambah ketakutan serta kebingungan dia, tapi gadis berusia 13 tahun itu lalu menutup kedua telinganya dengan rapat, mengikuti apa yang dikatakan oleh sang ayah. Dengan setengah kesadarannya, ayahnya segera menarik tubuh dia dan adiknya juga keluar dari kamar. Sang ayah yang hampir kehilangan kesadarannya menjauhkan mereka dari ibunya yang terus-menerus mendekat dengan wajah menyeramkan. Setelah berada di luar kamarnya, dia menangis sejadi-jadinya ketika ia melihat kedua orang tuanya saling mencekik dengan sekuat tenaga. Kesedihan dia tidak sampai di situ saja. Adik lelakinya yang sedari tadi masih terlihat sadar, kini tiba-tiba saja menyerang dia hingga membuat gadis malang itu terjatuh. Wajah dari anak berusia 5 tahun itu terlihat bengis dengan kedua bola mata yang mulai menghitam di semua bagiannya. Dia yang merasa sangat sedih dan juga ketakutan mulai berjalan perlahan ke arah pintu rumahnya, walau tidak ingin meninggalkan keluarganya. Tapi dia tidak ingin membiarkan hidupnya berakhir sia-sia hari itu. Dengan terus menutup kedua telinganya, dia masih memiliki kesadarannya di tengah kengerian yang terjadi hari itu. Keadaan di luar rumah pun terlihat lebih mengerikan lagi. Di desa yang bangunan rumahnya saling berdekatan itu, sudah terlihat banyak orang tergeletak tak sadarkan diri. Dia pun terus menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ayah dia yang sepertinya telah berhasil menghabisi nyawa ibunya pun terlihat berjalan ke arah luar. Tatapan kedua matanya tajam dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan kedua bola mata yang hitam pekat. Dia berdiri terpaku di sudut teras rumah panggung keluarganya. Tubuhnya gemetar karena ketakutan hebat yang menyelubunginya. Ia melihat ayahnya yang dulu penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang menakutkan dan tak lagi mengenalinya. Langkah kaki sang ayah terlihat berat dan juga lambat, tapi sorot matanya yang tajam seolah mengatakan jika ia ingin segera menghabisi nyawa anaknya. Dengan cepat, dia menuruni anak tangga, lalu berjalan menjauh dari rumahnya. Detak jantungnya terdengar jelas di telinganya yang masih ditutup rapat dengan kedua tangannya. Setelah memandang dia dengan penuh rasa benci, sang ayah pun kembali masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian dia mendengar suara teriakan sang ayah yang sepertinya menandakan akhir dari kehidupannya. Dia terus berjalan tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Langkah kakinya terasa berat, namun ia tetap memaksakan diri. Rasa ketakutannya melihat orang-orang yang dikenalnya terbaring tak berdaya di beberapa tempat di sekitaran rumahnya perlahan menghilang dan membuat dia ingin segera pergi, meninggalkan desa tempat tinggalnya. Tanpa sadar, dia pun sudah jauh pergi meninggalkan desanya, hingga akhirnya dia tiba di tepi hutan belantara yang belum pernah dikunjungi oleh dia sebelumnya. Dia berhenti sejenak untuk mengatur nafas, matanya nanar, memandang ke arah hutan yang tampak gelap dan menyeramkan. Ia tahu bahwa di dalam hutan tersebut terdapat banyak bahaya, namun ia tidak memiliki pilihan lain selain mencari tempat berlindung yang aman dari suara bisikan yang membuat seluruh warga desa termasuk keluarganya kehilangan kesadaran mereka. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan tempat berlindung yang aman. Setelah memasuki wilayah hutan, perlahan-lahan dia melepas kedua tangannya yang sedari tadi menutup rapat kedua lubang telinganya. Kini dia harus terus waspada terhadap setiap suara dan gerakan yang ada di sekitarnya. Ia juga menghindari ranting-ranting yang bergemerisik dan berjalan di atas dedaunan yang lembut agar langkahnya tidak terdengar. Namun, ketakutannya kembali datang ketika malam datang dan kegelapan semakin pekat. Di tengah hutan itu, dia menemukan sebuah batu besar yang memiliki cekungan di bagian sisinya. Dia pun berpikir jika cekungan batu yang berdekatan dengan sebuah pohon besar itu dapat digunakannya untuk beristirahat dengan aman malam itu. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang masih diliputi rasa takut, dia meringkuk di tengah cekungan batu tersebut. Ia mencoba mencari kehangatan dari dinginnya malam serta bahaya hewan buas yang datang. Sambil memejamkan kedua matanya, dia berdoa dalam hati agar bisa selamat dan menemukan jalan keluar untuk menyudahi penderitaannya itu. Meskipun tak tahu apa yang akan terjadi esok, ia tetap berharap bisa menemukan desa lain yang dapat menampungnya kala itu.
Entah sudah berapa lama dia terlelap malam itu, tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara seorang lelaki tua yang berada tak jauh dari tempatnya tertidur. Suara sosok lelaki tua itu tidaklah sendiri. Dia juga mendengar dua sosok perempuan yang ikut memanggil-manggilnya. Dia masih hidup. Coba kalian bangunkan pelan-pelan, ujar sosok lelaki tua itu. Dia yang sudah sedari tadi terbangun dari tidurnya mulai merasakan kembali ketakutan besar yang baru saja sejenak pergi dari hati dan pikirannya. Dengan tubuh gemetar dan isak tangis yang keluar dari mulutnya, dia pun berkata kepada ketiga orang yang mendatanginya di dalam hutan tersebut, "Tolong, tolong jangan ganggu saya. Biarkan saya hidup," ucap dia sambil menangis. "Tenang, Dek. Kami itu hanya ingin membantumu. Ayo, keluarlah dari dalam batu itu, Dek," pinta Laras dengan nada suara yang menenangkan. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada pada dirinya, dia perlahan keluar dari dalam cekungan batu tersebut. Ia memandang ke arah Laras dan Hanum yang berdiri tepat di samping batu besar yang menjadi tempat berlindung dia. "Ayo, ikut bersama kami. Kedatangan kami ke tempat ini memang untuk membawamu keluar dari dalam hutan ini," ujar Laras sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Merasa yakin dengan kedatangan Laras, dia keluar dari tempat bersembunyiannya dan langsung mengikuti langkah Hanum dan Laras yang berjalan di depannya. Sedangkan Bakarmo berjalan di barisan paling belakang mengikuti ketiga gadis muda tersebut. Sesampainya Laras, Hanum dan dia di gubuk kecil yang dibuat oleh Mbak Karmo, ketiganya pun terlihat sangat tenang. Begitu juga dengan dia yang merasa sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan Laras, Hanum dan juga Mbak Karmo tentunya. Di dalam gubuk itu, suasana terasa hangat dan nyaman. Aroma nasi jagung dan belalang yang dimasak di atas tungku membuat dia merasa lapar. Laras dan Hanum yang memang sudah menyiapkan makanan itu sebelumnya pun lalu menyuguhkan makanan itu dan meminta dia untuk segera memakannya. Setelah menyantap makanan yang telah disediakan oleh Laras dan Hanum, suasana di gubuk kecil itu kini berubah menjadi lebih serius lagi. Dia dengan wajah yang penuh kesedihan mulai menceritakan tentang pengalaman pahit yang baru saja dialaminya di desa tempat tinggalnya. Matanya penuh dengan air mata, mencerminkan betapa dalam luka yang didapatkannya hari itu. Dia menceritakan bagaimana kehidupan di desanya yang pada awalnya damai, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Kedua orang tuanya yang selalu dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan penuh kasih mendadak kehilangan kesadaran mereka tanpa peringatan. Mereka mulai saling menyerang dengan ganas, mencekik leher satu sama lain dengan kekuatan yang tidak wajar. Dia yang saat itu berada di rumah hanya bisa menatap dengan penuh rasa takut dan tak mampu berbuat apa-apa untuk menghentikan kejadian mengerikan itu. Dia merasa ketakutan dan kebingungan, tidak memahami apa yang menyebabkan kedua orang tuanya serta seluruh warga di desa tempat tinggalnya melakukan hal itu. Air mata terus mengalir di wajahnya saat ia mengingat kembali peristiwa tersebut. Dia menceritakan bagaimana dia mencoba mencari bantuan, tetapi para tetangganya juga sedang mengalami hal yang sama dengan apa yang sedang dialami oleh kedua orang tuanya. Keadaan di desa semakin kacau dengan banyak penduduk yang menunjukkan gejala serupa tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang satu sama lain. Laras dan Hanum mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka ikut merasakan apa yang terjadi kepada dia. Keduanya pun bisa merasakan betapa beratnya beban yang sedang dipikul oleh dia kala itu. Mbak Karmo dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang dimilikinya mengamati dia dengan mata penuh pengertian. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, sesuatu yang mungkin melibatkan kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah mendengarkan cerita dia, Mbak Karmo berdiri dan berjalan menuju sudut gubuk di mana ia menyimpan berbagai peralatan dan bahan-bahan herbalnya. Ia mengambil beberapa ramuan dan mulai meracik sesuatu dengan hati-hati. Sambil melakukannya, Mbak Karmo mengingatkan mereka bahwa alam seringkali memberikan tanda-tanda dan juga petunjuk yang bisa membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi.
Bakarmo yang telah menyelesaikan ramuan buatannya itu pun langsung memberikannya kepada dia. Ia meminta kepada dia untuk meminum ramuan tersebut demi membantu memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit itu. Bakarmo kemudian menyarankan agar mereka beristirahat dan membiarkan malam ini menjadi waktu untuk merenung dan mencari petunjuk lebih lanjut. Dia percaya bahwa dalam keheningan malam, alam akan berbicara kepada mereka dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada di benak mereka. Ketiganya pun setuju, merasa bahwa di tengah kegelapan ini mereka masih memiliki satu sama lain dan harapan untuk menemukan solusi. Malam pun semakin larut. Suara-suara alam di sekitar gubuk menjadi latar belakang yang menenangkan. Meskipun masih dipenuhi dengan kekhawatiran, dia merasakan kehangatan dari Laras dan juga Hanum. Akan tetapi baru saja Mbak Karmo, Laras, Hanum dan dia terlelap, tiba-tiba saja terdengar suara-suara aneh yang terus saja menggema. Dia yang langsung terbangun karena mendengar suara aneh yang siang tadi baru saja didengarnya, langsung menutup rapat kedua telinganya dan langsung membangunkan Hanum serta memintanya untuk menutup kedua telinganya. Hanum pun langsung membangunkan Laras dan juga Mbak Karmo, dan mereka pun terus ikut menutup kedua telinganya sambil mengedarkan pandangan mata ke arah sekitar. Tidak lama kemudian, angin pun berhembus dengan sangat kencang, disertai suara petir yang menggelegar langit. Yang tadinya hanya berawan, kini tampak menghitam, menambah suasana mencekam di sekitaran gubuk. Gubuk kecil tempat Mbak Karmo, Laras, Hanum dan dia berada mulai bergetar dan bergoyang hebat, seolah-olah ada sosok makhluk yang ingin merobohkan dengan paksa gubuk itu. Mbak Karmo yang sudah menyumbat kedua telinganya dengan sobekan kain, dengan pengalaman dan ketenangannya segera bertindak. Ia mengambil beberapa daun kering dan akar yang sudah dikeringkan, lalu menyalakan api kecil di tengah gubuk. Asap tipis yang mengepul dari bahan-bahan itu mengeluarkan aroma kuat yang menyebar ke seluruh ruangan. Kamu berharap jika asap tersebut mampu mengusir energi negatif yang sedang menyerang mereka. Laras, Hanum dan dia saling beradu pandang dengan cemas. Mereka merasakan getaran yang semakin kuat, membuat lantai tanah di bawah kaki mereka terasa seperti bergerak. Hanum memegang erat tangan dia, memberikan dukungan di tengah situasi yang menegangkan ini. Sementara itu, Laras dengan sigap membantu Mbak Karmo menambahkan bahan-bahan lain ke dalam api untuk memperkuat asap perlindungan. Setelah sebelumnya ia juga menyumpal kedua lubang telinganya, di luar gubuk angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan dan ranting-ranting berterbangan. Petir yang terdengar menggelegar menambah ketakutan yang menyelimuti mereka. Gubuk kecil itu terus bergetar hebat, membuat suara kayu yang berderak keras. Namun di dalam gubuk itu mereka tetap berusaha tenang dan percaya jika Mbak Karmo dapat menyelesaikan permasalahan itu. Mbak Karmo kemudian menaburkan garam di sekitaran api kecil tersebut, membentuk lingkaran perlindungan. Dia menutup matanya, berdoa dalam hati, meminta perlindungan dari alam dan kekuatan yang lebih besar. Aroma asap dan garam bercampur menjadi satu, menciptakan perisai tak terlihat yang diharapkan dapat menghalau ancaman yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Hanum merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Dia merasakan getaran yang berbeda, seakan-akan ada kekuatan yang mulai bangkit dari dalam tubuhnya. Namun dia tidak tahu apa itu dan bagaimana cara mengendalikannya. Dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan tersebut dapat membantu mereka dalam menghadapi ancaman ini. Getaran itu semakin kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Hanum mencoba tetap tenang, mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun rasa penasaran dan sedikit ketakutan terus menghantui pikirannya. Dia melirik ke arah Mbak Karmo yang masih terlihat menatap tajam ke arah api dan asap yang seolah memberi perlindungan di tempat mereka berada malam itu. Hanum menutup matanya, mencoba merasakan lebih dalam apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Perlahan-lahan dia mulai merasakan bahwa getaran itu bukanlah sesuatu yang asing. Ada sesuatu yang sangat dikenalinya yang mengalir bersama getaran itu, yang seolah-olah kekuatan tersebut telah lama terpendam dalam dirinya dan baru saat itu mulai bangkit dengan sendirinya. Hanum mulai memahami
bahwasanya mungkin ini adalah bagian dari dirinya yang selama ini tidak ia sadari. Di luar gubuk, angin masih bertiup kencang dan suara petir sesekali terdengar menggelegar. Namun di dalam gubuk, Hanum mulai merasakan ketenangan yang membuat Laras dan juga dia ikut merasakannya. Getaran di dalam dirinya kini terasa lebih terkendali, seakan-akan tubuhnya mulai dapat menyatu dengan kekuatan yang baru saja bangkit. Bakarno yang merasakan perubahan itu pun menatap ke arah Hanum. Ia mulai mempercayai tentang sosok makhluk gaib yang beberapa waktu lalu menuntunnya ke arah goa di mana tempat Hanum tak sadarkan diri setelah kala itu. Bakarno pun menyadari jika Hanum memang memiliki kekuatan dan juga pelindung gaib yang telah diturunkan oleh sosok perempuan yang ditemuinya di dalam mimpi tersebut. Laras dan dia juga memperhatikan dengan takjub melihat bagaimana Hanum dapat terlihat tenang dan membawa ketenangan di malam yang sangat mencekam itu. Dalam keheningan gubuk yang masih diterangi oleh api kecil di tengah ruangan, Bakarmo merenungkan arti dari mimpi yang pernah dialaminya. Sosok perempuan yang mendekatinya dalam mimpi itu telah memberikan tanda-tanda tentang hadirnya seorang gadis yang memiliki kekuatan luar biasa dan akan membawa perubahan. Dan kini di hadapannya, Hanum menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh sosok perempuan itu. Laras dan dia melihat bagaimana ketenangan Hanum mempengaruhi suasana di sekitarnya. Mereka merasakan ketenangan yang dimiliki oleh Hanum. Hembusan angin pun perlahan mulai mereda dan suara petir yang tadinya menggelegar kini hanya terdengar sayup-sayup. Jika hari sudah terang, kita harus segera meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah tidak aman lagi bagi kita, ucap Mbak Karmo yang membuat Laras, Hanum dan juga dia menganggukkan kepala walau mereka merasa tidak yakin dapat menemukan tempat yang lebih baik dari gubuk kecil itu. Ketika hari mulai terang, Mbak Karmo langsung mengemasi barang-barang penting miliknya yang dapat dibawanya pergi. Laras, Hanum dan juga dia pun ikut membantu membawakan barang lainnya yang akan dibawa ke tempat baru di tengah hutan yang dirasa lebih aman daripada tempat sebelumnya. Di pagi buta itu, mereka pergi meninggalkan gubuk yang sudah ditempati oleh Laras selama hampir 3 bulan itu. Bakarmo sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia tahu hanyalah tentang lahan di desanya yang akan digunakan untuk perkebunan, yang mana berakhir dengan pembantaian warga desa di tempat tinggalnya kala itu. Selain kehilangan tempat tinggalnya, Bakarmo juga harus kehilangan keluarga serta kerabat dan sahabat-sahabatnya yang dibantai oleh orang-orang yang memiliki kedua bola mata hitam serta wajah yang terlihat sangat pucat. Pembantaian itu datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang setiap rumah di desa itu tanpa ampun. Bakarmo yang saat itu harus menyaksikan orang-orang terdekatnya dibantai di depan matanya sendiri masih sempat melarikan diri bersama keluarganya ke dalam hutan. Tapi naas, keberadaan Bakarmo dan keluarganya diketahui oleh orang-orang yang sepertinya bertindak bukan atas kehendaknya sendiri. Mereka akhirnya menghabisi istri dan 2 anak lelakinya. Beruntung Bakarmo dapat lepas dari kejadian mengerikan itu. Ia lalu bersama anak perempuannya berhasil masuk ke dalam hutan dan bersembunyi selama berhari-hari di sebuah goa yang cukup besar. Rasa sedih dan putus asa pun membuat Bakarmo ingin mengakhiri hidupnya karena Bakarmo merasa sudah kehilangan segalanya. Akan tetapi Bakarmo harus tetap berusaha bertahan hidup demi Bodarmi yang masih bersamanya. Selain itu, Bakarmo juga merasa harus tetap hidup setelah ia menemukan Laras dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kini Mbak Darmo terus merenungkan bagaimana takdir telah membawanya bertemu dengan Laras, Hanum dan juga dia. Ia merasa tanggung jawab untuk melindungi mereka dari ancaman yang sama yang pernah menghantui warga desanya dan merenggut seluruh keluarganya. Walau sempat merasa ragu jika mereka akan bertahan hidup lebih lama lagi, namun Bakarmo kini seperti memiliki harapan baru dengan apa yang ada pada diri Hanum. Ia merasa jika selain memang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, Hanum dan juga Laras serta dia kini bukanlah gadis-gadis biasa. Hal itu disimpulkannya karena sangat sulit sekali untuk mereka dapat selamat dan tetap hidup ketika kejadian mengerikan itu datang.
Bekarmo mengingat bagaimana Hanum menunjukkan ketenangan yang mempengaruhi suasana di sekitarnya, menenangkan getaran dan energi negatif yang sempat mengancam mereka. Dia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang telah ditentukan oleh takdir. Bakarmo merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Sang Pencipta yang belum dapat sepenuhnya ia pahami. Tidak terasa, Bakarmo, Laras, Hanum, dan dia telah masuk jauh ke dalam hutan hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang sebelumnya sudah didatangi oleh Bakarmo. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, membiarkan tubuh mereka pulih dari kelelahan. Setelah beristirahat sejenak, Bakarmo pun mulai melihat ke sekeliling tempat itu, mencari tempat yang tepat untuk mendirikan gubuk sementara. Lokasi yang telah ia pilih sebelumnya tampak cukup aman dan memiliki jalur untuk langsung menuju ke tempat lainnya jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tempat yang diapit oleh pepohonan besar yang dapat memberi perlindungan alami dari angin dan hujan itu juga sangat dekat dengan aliran sungai kecil yang menyediakan sumber air bersih. Tanahnya datar dan terlihat subur dan sangat bagus untuk membangun tempat tinggal sementara. Setelah memastikan bahwa tempat itu aman, Bakarmo pun mulai merencanakan pembangunan gubuk. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya seperti batang pohon, ranting, dan daun-daun lebat untuk dijadikan atap. Laras, Hanum, dan juga dia membantu dengan semangat. Meskipun mereka belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya, tapi mereka sangat senang membantu Bakarmo. Mereka pun ikut mengumpulkan ranting-ranting kering dan dedaunan besar, serta memotong batang pohon kecil dengan peralatan sederhana yang dibawa oleh Bakarmo. Akan tetapi, keterangan di hari itu harus terusik tatkala Laras terlalu jauh mencari batang kayu besar tanpa disadari oleh Laras. Ia pun sudah berjalan jauh dari tempat Bakarmo, Hanum, dan dia berada. Hutan yang pada awalnya terasa ramah perlahan berubah menjadi lebih gelap dan menakutkan. Suara-suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih tajam dan sangat aneh, membuat bulu kuduk Laras merbang. Laras mencoba tetap tenang, tetapi rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya. Ia terus berjalan, berharap menemukan jalan kembali ke tempat Bakarmo, Hanum, dan dia berada, tetapi setiap langkahnya justru membawanya semakin jauh masuk ke dalam hutan yang semakin lebat. Laras mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa selain bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Tidak lama kemudian, Laras tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Kabut tebal mulai turun, membuat pandangannya semakin terbatas. Dalam kabut itu, Laras melihat sosok samar yang berdiri di kejauhan. Sosok itu tampak seperti bayangan, tetapi memiliki bentuk yang jelas dan seakan-akan memancarkan aura misterius. Sosok itu mendekat dengan perlahan, dan ketika jaraknya semakin dekat, Laras dapat melihat wajah dari sosok yang sangat mengerikan itu. Matanya yang hitam pekat serta kulit pucatnya mengingatkan Laras atas cerita yang pernah ia dengar dari dia. Rasa takut mulai menggelayuti hatinya. Namun, meskipun merasa sangat takut, Laras tidak dapat mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Ia merasa seolah-olah sosok itu sedang mencengkram tubuhnya hingga membuat Laras diam terpaku. Perlahan-lahan, sosok itu mengangkat kedua tangan yang panjang dan kurus, lalu menunjuk langsung ke arah Laras. Seketika itu juga Laras merasakan getaran hebat dalam tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang membangkitkan sesuatu dari dalam dirinya hingga ia tak bisa bergerak, terjebak dalam tatapan mata hitam pekat yang menembus jiwanya. Di saat yang bersamaan, sosok itu mulai berbisik dengan suara yang tidak terdengar jelas, tetapi suara itu membuat Laras perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Kata-kata yang tak bisa dipahaminya itu seolah-olah merasuk ke dalam pikirannya, memberikan sebuah pesan yang tak bisa diabaikan. Dan setelah itu, Laras tidak mengingat apapun yang terjadi selanjutnya. Sementara itu,
Hanum merasakan adanya aura hitam yang sangat jahat mulai mendekat ke arahnya, dan dengan cepat dia memberitahu Mbak Karmo tentang ancaman yang dirasakannya. Mbak Karmo segera bersiaga, mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi sosok yang membawa aura gelap tersebut. Namun belum sempat mereka bersiap, tiba-tiba saja Laras muncul dengan wajah yang sangat pucat dan kedua bola matanya tampak menghitam. Pemandangan itu tentu mengejutkan mereka semua. Laras yang sebelumnya tampak normal kini terlihat seperti dikuasai oleh kekuatan jahat yang tak bisa dijelaskan. Bakar maupun segera mendekati Laras dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Laras. Hanum dan dia yang juga sama terkejutnya pun mulai merasa ketakutan. Bakarmo merasakan kehadiran kekuatan gelap yang sudah menguasai Laras. Dia mengingat kembali ajaran-ajaran lama dan mantra-mantra perlindungan yang pernah dipelajarinya. Dia tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk bisa menyelamatkan Laras dari cengkraman kekuatan jahat ini. Dengan kedua tangan yang gemetar, Bakarmo mulai membacakan mantra-mantra perlindungan, berharap bisa secepatnya membebaskan Laras dari pengaruh jahat tersebut. Hanum dan dia ikut membantu Bakarmo dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh Bakarmo. Akan tetapi, kekuatan yang merasuki tubuh Laras sepertinya lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki oleh Bakarmo. Hal itu membuat Bakarmo merasakan panas di tubuhnya setelah Laras mencekik leher lelaki tua yang pernah menyelamatkannya itu. Dengan kekuatan yang sangat besar, Laras terus memegang erat leher Bakarmo hingga membuatnya memekik karena kesakitan. Hanum dan dia yang melihat kejadian tersebut langsung bereaksi. Mereka berusaha menarik Laras agar segera melepaskan cengkramannya dari leher Bakarmo, tetapi kekuatan gelap yang menguasai Laras membuat keduanya hampir tidak mungkin untuk bisa melepaskan cengkraman itu. Dengan upaya keras, Hanum pun terus memegangi lengan Laras yang sedikit lebih besar daripada lengannya. Ia tetap berusaha menghentikan Laras sebelum Laras benar-benar menghabisi Bakarmo. Hampir merasa putus asa, Hanum pun mendengar bisikan dari seorang perempuan yang sangat dikenalnya, dan perempuan itu meminta kepada Hanum untuk memejamkan kedua matanya. "Pejamkanlah kedua matamu, Nduk. Biar aku yang mengurusnya," ujar bisikan yang terdengar jelas dari sosok Nyai Lingga. Tanpa pikir panjang lagi, Hanum pun langsung menuruti bisikan Nyai Lingga dan memejamkan kedua matanya. Hingga tiba-tiba saja tubuh Hanum mengeluarkan asap putih dan berhasil menarik lengan Laras hingga terlepas dari leher Bakarmo. Meskipun sangat lemah dan masih merasa kesakitan, Bakarmo pun berusaha bangkit dan langsung meraih lengan dia untuk memintanya menjauh dari Hanum dan juga Laras. Dan benar saja apa yang sedang difikirkan oleh Bakarmo saat itu, tubuh Laras tiba-tiba saja melayang di udara dengan terus menatap tajam ke arah Hanum. Sesaat kemudian, tubuh Laras yang melayang tinggi dari permukaan tanah itu langsung melesat dan menyerang Hanum. Namun tubuh Hanum yang sudah berada dalam kendali Nyai Lingga dapat menghindar dengan sangat cepat. Pertarungan dua gadis belia itu pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain hingga membuat keadaan semakin mencekam. Laras yang masih dikuasai oleh kekuatan gelap bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Matanya menghitam, memancarkan kebencian dan amarah. Setiap serangannya penuh dengan kekuatan mematikan. Di sisi lain, Hanum yang kini mendapatkan kekuatan dari Nyai Lingga bergerak dengan kelincahan dan ketenangan. Cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya menandakan keberadaan kekuatan pelindung yang memagari dari serangan Laras. Mereka berdua terus bertarung dengan kekuatan yang semakin tinggi. Tanah di sekitaran mereka bergetar dan pepohonan hutan bergoyang akibat kekuatan yang dilepaskan dalam pertarungan tersebut. Bakarmo dan juga dia hanya bisa menyaksikan dengan cemas, tak mampu mendekat karena energi yang disebabkan oleh pertarungan itu terasa sangatlah panas. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa mereka hentikan, dan mereka berdua hanya bisa berharap Hanum dapat mengalahkan kekuatan gelap yang sedang menguasai tubuh Laras tanpa membahayakan nyawa keduanya.
Pertarungan pun semakin memanas dengan Hanum dan Laras saling berhadapan, saling mencengkram batang leher satu sama lain. Tapi Hanum dengan kekuatan Nyai Lingga yang semakin menguasai dirinya mencoba untuk menemukan cara agar dapat lepas dari cengkraman Laras. Dia mulai menggunakan kesaktiannya untuk menyerang, walau sedikit membahayakan tubuh Laras. Tak lama kemudian, Hanum dan Laras terjatuh secara bersamaan. Kedua gadis belia itu terlihat tergeletak tak berdaya. Meskipun detak jantung keduanya masih terdengar, Bakarmu dan dia yang merasa sangat khawatir pun segera mendekat ke tempat Hanum dan Laras terbaring. Bakarmu pun merasakan keputusasaan yang mendalam melihat kejadian itu karena ia mengira Hanum dan Laras telah tewas kala itu. Namun, ia tetap berusaha tetap tenang sambil memeriksa kondisi Hanum dan juga Laras. Dan betapa senangnya Mbak Karmo ketika ia masih merasakan denyut nadi kedua gadis itu walau terasa lemah. Dengan bantuan dia, Mbak Karmo mengangkat tubuh Hanum dan Laras ke tempat yang akan didirikan gubuk. Mereka lalu membaringkan kedua gadis itu di atas tikar yang mereka bawa dari gubuk lama dan mencoba memberikan perawatan yang bisa mereka lakukan. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat, hingga tanpa mereka sadari, perlahan-lahan langit mulai menghitam dan keadaan di sekitaran pun menjadi sangat gelap. Bakarmo pun kemudian menyalakan api unggun untuk memberikan penerangan kehangatan, sementara dia terus berjaga di samping Hanum dan Laras. Sementara itu, Hanum dan Laras yang kembali mendapati kesadarannya mulai dibuat bingung dengan tempat mereka berada. Akan tetapi, Hanum yang sebelumnya pernah merasakan berada di alam gaib pun mulai menenangkan Laras yang terlihat sangat ketakutan. Hanum meraih tangan Laras dan menggenggam erat seraya memberitahu jika mereka sedang berada di dunia lain kala itu. Tidak lama kemudian, Nyai Lingga dan Nyai Dangir muncul dari arah belakang Hanum dan juga Laras. Kedua makhluk gaib itu berdiri tepat di belakang kedua gadis muda itu sambil menatap tajam ke arah depan. Beberapa detik berikutnya, muncullah sosok makhluk yang wujudnya sangat mengerikan serta dengan jumlah yang sangat banyak. Makhluk yang berwujud bayangan hitam dengan mata merah menyala dan gigi tajam itu memiliki suara geraman yang terdengar sangat mengerikan layaknya hewan buas. Dengan sangat cepat, makhluk-makhluk menyeramkan itu menciptakan suasana yang terasa sangat mencekam. Makhluk-makhluk itu bergerak dengan cepat mengelilingi Nyai Lingga dan Nyai Dangir serta Hanum dan juga Laras. Nyai Lingga dan Nyai Dangir pun mulai mengeluarkan energi mereka, menciptakan lingkaran perlindungan yang mengelilingi tubuh mereka. Cahaya yang terpancar dari lingkaran pelindung itu pun semakin terang, membentuk perisai yang tampaknya dapat menahan serangan dari makhluk-makhluk gelap tersebut. Ketegangan pun mulai terasa ketika makhluk-makhluk itu mulai menyerang dengan kekuatan mereka untuk dapat menembus perisai perlindungan itu. Suara benturan dan jeritan makhluk-makhluk gaib itu pun terdengar sangat kencang, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakutkan. Namun perisai cahaya tetap bertahan, melindungi Nyai Lingga, Nyai Dangir dan juga Hanum serta Laras dari bahaya yang mengintai. Aku akan keluar dari lingkaran ini, Nyai, dan aku akan membakar semua makhluk hitam itu dengan kekuatanku, ujar Nyai Lingga kepada Nyai Dangir. Aku mengerti maksudmu, Nyai. Setelah aku membakar hangus mereka, aku akan mengerahkan kekuatanku untuk memastikan mereka musnah seperti dulu yang pernah kita lakukan kepada siluman ular itu, balas Nyai Dangir sambil tersenyum ke arah Nyai Lingga. Tepat sekali, Nyai. Saat ini aku kembali berhutang padamu, ucap Nyai Lingga yang langsung melesat keluar dari lingkaran yang melindunginya. Tubuh Nyai Lingga langsung memancarkan cahaya merah yang sangat pekat. Dengan kesaktian yang luar biasa, Nyai Lingga mengarahkan kekuatannya yang keluar dari kedua telapak tangannya, memunculkan api merah yang sangat besar. Api tersebut berkobar dengan dahsyat, menerangi hutan yang gelap dan memberikan aura kekuatan yang menakutkan. Seketika itu juga, makhluk-makhluk gaib yang berada di depan lingkaran tempat Hanum dan Laras berdiri mulai terbakar. Api tersebut bergerak cepat, menyambar makhluk-makhluk gelap dengan panas yang luar biasa. Jeritan dan suara geraman pun terdengar ketika api merah itu membakar makhluk-makhluk menyeramkan itu.
Nyai Dangir yang tiba-tiba saja berdiri di samping Nyai Lingga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan kekuatannya. Ia mengarahkan energi biru dari tangannya, menciptakan gelombang angin besar yang menghantam makhluk-makhluk gelap itu hingga membuat mereka terpental dan melemah. Walau makhluk-makhluk berwujud bayangan hitam dengan mata merah menyala tadi telah musnah, namun pertempuran gaib itu pun belumlah usai. Dalam keheningan hutan di alam gaib itu, terdengar suara seorang lelaki tua yang menggema dan perlahan membuat Nyai Lingga dan Nyai Dangir kesakitan sambil terus memegangi kedua telinganya. Tidak ingin menjadi santapan empuk dari sosok yang menyerang tiba-tiba dari kejauhan itu, Nyai Lingga pun meraih tangan Nyai Dangir dan melesat ke dalam lingkaran yang menjadi tempat berlindung bagi Hanum dan Laras. Siapa makhluk yang memiliki kekuatan itu, Nyai? Tanya Nyai Lingga yang wajahnya terlihat sangat murka. Kalau aku tidak salah lihat, sosok itu bernama Sanggakala Puja. Sosok makhluk gaib yang mampu mempengaruhi hati dan pikiran makhluk lain, bahkan mengambil kesadaran mereka. Jawab Nyai Dangir yang memang sebelumnya berada di barisan jin hitam yang mau bersekutu dan membantu manusia dengan imbalan-imbalan tertentu. Lalu, bagaimana kita dapat mengalahkannya? Sedangkan makhluk itu berada jauh dari tempat kita berada saat ini. Tanya Nyai Lingga. Bukan hal yang sulit, Nyai. Kita hanya perlu mendengar suara dari makhluk kesepian itu. Dengan begitu, dia tidak dapat menyakiti kita. Jawab Nyai Dangir sambil tertawa terkekeh. Semudah itu kah, Nyai? Tanya Nyai Lingga yang merasa sangat penasaran. Benar, Nyai. Sumbatlah kedua telingamu itu. Walau kecantikanmu akan sedikit berkurang, tapi kau akan terhindar dari ilmu aneh milik Sangkala Puja. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui keberadaannya? Tanya Nyai Lingga lagi. Aku akan memberitahumu, Nyai. Tapi kau harus berjanji untuk tidak memusnahkan Sangkala Puja. Jawab Nyai Dangir sambil tersenyum dengan menunjukkan barisan gigi-gigi hitamnya. Baiklah Nyai Dangir, aku berjanji agar membiarkannya hidup. Tapi setidaknya aku harus dapat menundukkannya. Balas Nyai Lingga dengan wajah geram. Ada satu suara yang terdengar berbeda, Nyai. Perhatikan baik-baik dan kau pasti dapat mengetahui keberadaannya. Ujar Nyai Dangir menjelaskan. Nyai Lingga pun langsung memejamkan kedua matanya untuk menemukan keberadaan sosok Sangkala Puja. Walaupun sangat berbahaya, tapi kekuatan dari ilmu milik Sangkala Puja belum mampu menembus dinding gaib pelindung yang dibuat oleh Nyai Lingga dan juga Nyai Dangir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nyai Lingga langsung melayang ke sebuah tempat untuk menyerang sosok Sangkala Puja. Setelah sebelumnya Nyai Lingga menutup kedua lubang telinganya dengan menggunakan selendang berwarna biru miliknya, yang tentunya membuat Nyai Dangir tersenyum melihatnya. Karena sudah berjanji kepada Nyai Dangir untuk tidak memusnahkan sosok Sangkala Puja, akhirnya Nyai Lingga pun menggunakan kekuatan yang lain yang membuat bebatuan di sekitarnya berterbangan ke sebuah arah yang diyakini oleh Nyai Lingga tempat di mana Sangkala Puja berada. Setelah bebatuan itu melesat ke arah di mana Sangkala Puja berada, tiba-tiba saja sosok tersebut menampakkan wujudnya dan meminta Nyai Lingga agar menghentikan serangannya. Nyai Dangir tertawa terbahak-bahak menyaksikan hal itu. Ia pun langsung melesat ke tempat Nyai Lingga berada sambil terus tertawa dengan suara yang terdengar menyeramkan. Apakah benar kau yang menyuruh makhluk-makhluk tadi merasuki tubuh gadis itu? Tanya Nyai Lingga kepada Sangkala Puja dengan wajah yang terlihat sangat marah. Benar, benar Nyai, itu adalah perbuatanku. Jawab sosok Sangkala Puja sambil memegangi bagian tubuhnya yang terkena serangan dari Nyai Lingga. Jadi, kau juga yang membuat seluruh warga di sebuah desa mati dengan cara saling membunuh satu sama lain? Tanya Nyai Lingga yang tubuhnya terlihat memendarkan cahaya kemerahan. Benar, benar Nyai, aku terpaksa melakukannya karena tawaran yang dijanjikan seorang dukun sakti padaku sangat menggiurkan. Jawab sosok Sangkala Puja yang terus menundukkan wajahnya sambil terus memegangi bagian tubuhnya yang terasa sakit. Jika saja aku tidak berjanji kepada sahabatku ini,
Aku pastikan kau sudah musnah dengan api abadiku Sangkala, ujar Nyai Lingga yang terlihat sangat murka. Ampun, ampuni aku Nyai. Aku menyesal telah melakukan hal itu karena imbalan yang mereka janjikan tidak akan pernah aku dapatkan sebelum aku membawa salah seorang dari 3 gadis yang selamat dari seranganku di hari itu. Balas Sangkala Puja. Siapa yang telah memerintahkanmu? Dan apa tujuannya Sangkala? Tanya Nyai Lingga yang membuat Sangkala Puja menelan ludahnya karena merasa ketakutan untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Katakan saja Puja, daripada tubuhmu berubah seketika menjadi butiran debu dan kepulan asap hitam nantinya. Hehehe, seru Nyai Dangir sambil kembali tertawa. Bukan begitu Nenek Sialan. Aku bukannya tidak mau menceritakan, tapi aku takut setelah aku menceritakannya, mereka juga akan memusnahkanku. Pala Sangkala Puja dengan wajah kesal karena terus ditertawakan oleh Nyai Dangir. Kau tidak perlu pusing memikirkan hal itu, Puja. Kau tinggal pilih, mau dimusnahkan sekarang atau membantu kami dengan kesempatan hidup dalam kebaikan. Balas Nyai Dangir dengan wajahnya yang seketika berubah lebih tegas. Baik, baiklah. Tapi sebelum aku menceritakan hal itu, kalian harus berjanji untuk tidak membunuhku. Seru Sangkala Puja yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Nyai Lingga dan juga Nyai Dangir. Menurut cerita dari Sangkala Puja, hutan panjang yang ditempati warga asli daerah setempat yang terdiri dari 5 desa itu melakukan perlawanan ketika mereka ingin dipindahkan ke sisi utara hutan yang berada jauh dari aliran sungai. Pihak yang ingin menjadikan hutan tersebut sebagai perkebunan pun pada akhirnya memilih jalan pintas untuk mengusir seluruh warga desa dari tempat tinggalnya. Pada awalnya, semua itu hanyalah sebuah ancaman. Akan tetapi, warga yang tidak bergeming pun pada akhirnya dihabisi dengan perantara makhluk gaib yang menyebabkan wabah penyakit, kesurupan massal, serta pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang yang kesadarannya telah diambil oleh makhluk-makhluk gaib termasuk Sangkala Puja sendiri. Karma pasti berlaku kepada siapapun yang berbuat jahat Sangkala, ujar Nyai Lingga yang merasa sedih kalau mendengar apa yang diceritakan oleh Sangkala Puja. Benar, benar Nyai, dan menurut ramalan dari sosok lemah kawah, akan ada 5 perempuan yang menuntut balas atas semua kejadian ini. Dan memang, dari setiap desa yang dibantai itu, ada 1 anak perempuan yang berhasil selamat. Balas Sangkala Puja sambil menatap ke arah Hanum dan juga Laras. Jika begitu, aku berjanji akan membantu mewujudkan ramalan dari lemah kawah, dan aku akan menjaga kelima gadis itu Sangkala, balas Nyai Lingga yang disambut baik oleh Nyai Dangir. Aku juga akan melakukannya Nyai. Izinkan aku membawa pulang gadis itu untuk memberinya kekuatan, ujar Nyai Dangir yang membuat Nyai Lingga tersenyum karena tahu jika Nyai Dangir telah menemukan seorang gadis yang cocok dengannya. Lalu, apakah kau tahu di mana 2 gadis yang masih selamat itu Sangkala? Tanya Nyai Lingga. Satu berada di sebuah goa yang tertutupi oleh air terjun, dan satu lagi berada di tengah hutan limas. Tapi sepertinya kedua gadis itu sudah berada di bawah kuasa Nyai Lintang dan Nyai Wulan, balas Sangkala Puja menjelaskan. Baik kalau begitu, sekali lagi aku akan meminta bantuanmu untuk mencari kedua gadis itu setelah aku mengembalikan Sukma Hanum ke dalam tubuhnya, ujar Nyai Lingga. Pergilah Nyai, biar nanti aku yang mengantarkan teman Hanum kembali ke tubuhnya, pinta Nyai Dangir yang sambil tersenyum menandakan sebuah kepercayaan yang dapat dipegang teguh olehnya. Ketika malam semakin larut, dia dikejutkan oleh Hanum yang telah kembali tersadar. Dia pun langsung memeluk Ratu Bu Hanum dan memberitahunya jika Lara sedang tidak sadarkan diri. Bakarmu pun langsung mendekat dan menanyakan apa yang terjadi pada Hanum dan juga Laras. Hanum pun menceritakan jika saat itu Lara sedang bersama Nyai Dangir dan akan kembali lagi setelah ia mendapatkan kekuatan dari sosok makhluk gaib yang berwujud nenek tua itu. Bakarmu pun merasa lega mendengarnya, tapi tidak bagi dia yang belum memahami apa yang telah terjadi kepada Hanum dan juga Laras.
Selesai. Wow, luar biasa. Isabella Putri. Oh, buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi kisah-kisah dari Isabella ini mirip banget kisah-kisah dari Mas Untung yang mana kisahnya tuh menegangkan dan penuh apa ya, laga ya, kayak aksi laga di dalamnya. Di sini mulai nih di gangsal, ini gangsal yang kedua ya. Jadi buat teman-teman yang bingung dengan kisahnya bisa mengikuti Prahara di Hutan Panjang yang pertama. Ini ada seri keduanya. Nanti kita akan buatkan playlist juga ya teman-teman. Dan di sini semakin menguak misteri nih. Ada permasalahan apa sih sampai beberapa desa tuh dibikin apa ya? Dimusnahkan seluruh warganya. Tapi memang seperti sudah ada ramalan bahwasanya nantinya akan ada 5 wanita yang tersisa yang tidak bisa dimusnahkan yang akan membalaskan dendam semuanya. Keren banget. Nih pasti ini jagoannya cewek nih karena Isabella Putri cewek, jadi jagoannya cewek, 5 sosok cewek. Baru tiga wanita yang ditemukan, berarti tinggal 2 lagi. Semakin seru saja buat Isabella Putri. Jangan lama-lama lanjutannya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau punya pendapat lain tentang kisah barusan atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar dan insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain atau ke saudara-saudara yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di dalam channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam bentuk apapun, dalam bentuk audio atau suara boleh, dalam bentuk tulisan dikirimin aja ke WhatsApp kami ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.